ya Tuhan, kalaupun saya hari ini dipanggil nih, setidaknya saya pernah nyebut nama satu Tuhan, yaitu Allah. Tapi saat itu belum masuk Islam kan, Pak? Belum Ya? masuk Islam, Pak. 2011 masih itu. Baru 2011, belum masuk Islam. Saya hanya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wayan ya? Alhamdulillah. Masya Allah, akhirnya berjumpa juga kita Pak. Qadarullah harus menempuh perjalanan yang luar biasa gitu. Dari kita tektokan lumayan lama ya Pak ya? Iya, hampir 2 minggu lebih lah ya kita ya. Di sebelumnya juga saya coba tonton video Bapak sebelum-sebelumnya, cuma nggak sampai habis memang. Tapi Alhamdulillah sudah dapat poinnya. Cuma Pak, ini kan teman-teman Baitul Maqdis Channel nih belum kenal nih Bapak ya. Oh, boleh. Belum kenal sama Bapak, boleh di introduction Pak, diperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya untuk channel Baitul Maqdis yang sudah hadir dan datang bertemu dengan saya dan mau untuk berjumpa dan berbicara. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Baitul Maqdis, alhamdulillah jazakallah semuanya, semoga dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat walafiat dan juga diberikan kenikmatan iman yang luar biasa. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Iwayan Arisudana, nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Saya lahir di Jakarta tahun 80. Saya berasal dari keluarga yang dulunya beragama Hindu. Ya, jadi saya itu masuk Islam itu di tahun 2012. Saya sebelumnya mengetahui Islam atau dengar Islam itu udah dari saya sejak kecil. Kenapa? Karena rumah saya waktu saya di Jakarta itu memang selalu dekat dengan masjid. Ya. Oke. Jadi dengar aja tentang Islam, dengar tentang kegiatan-kegiatan Islam, dakwah-dakwah Islam. Tapi saya belum mengenal Islam saat itu. Jadi jujur aja saat itu saya termasuk orang yang awal mulanya kurang terlalu suka dengan orang muslim ya, bukan Islamnya ya. Karena apa? Karena kebanyakan dari mereka itu yang saya pernah temui adalah kurangnya ketaatan mereka kepada agama mereka. Gitu. Jadi saya mulai mengenal Islam itu di saat saya sudah bekerja dan benar-benar kemudian saya memeluk Islam itu atau mulai mendekati dan mengenal Islam itu di tahun 2012. Oke. Kenapa saya memeluk Islam itu kan pasti pertanyaannya. Iya betul Pak. Kenapa nggak agama yang lain gitu ya. Jadi bermula dari, jadi sebelumnya saya boleh disclaimer dulu ya. Boleh Pak, silakan Pak. saya disclaimer dulu. Jadi saya hadir di sini ini bertujuan hanyalah untuk menyampaikan apa yang saya alami ya. Jadi ini pengalaman saya murni tanpa bertujuan untuk mendiskreditkan agama saya yang sebelumnya, tanpa juga bertujuan untuk menyalahkan pemahaman orang-orang ataupun agama-agama lain. Tapi ini murni apa yang saya alami dan apa yang cocok dengan batin saya dan analogika saya dalam berpikir mengenai konsep ketuhanan. Baik. Ya. Dan alhamdulillah awal mula saya mengenal Islam itu justru ketika saya dihadapkan dengan kondisi di mana saat saya ingin sekali belajar tentang Hindu, saya mulai berpikir Islam itu ternyata dalam konsep ketuhanan luar biasa menarik. Kenapa? Karena dia menyatakan Tuhan itu satu, ahad, ya. Tuhan itu esa, yaitu Allah. Terbukti dari siapapun yang kita tanya, teman kita saat itu ataupun siapapun orang Muslim, kalau ditanya siapa Tuhannya pasti Allah gitu loh. Oke. Sedangkan
saya dulu sering menonton film di mana banyak sekali film-film yang ada di stasiun televisi berseliweran itu adalah banyaknya dewa-dewa. Disitulah saya mulai goyah mengenai konsep ketuhanan saya. Dikarenakan ya tadi mengenai sifat atau konsep dari ketuhanan itu sendiri. Jadi karena Tuhan itu tidak bisa terfikirkan sebagai manusia ya. Jadi saya saat itu berpikir bagaimana bisa sebuah ciptaan itu bisa memanifestasikan ataupun memikirkan ataupun membayangkan bentuk Tuhan itu sendiri ataupun bentuk sesembahan lah. Menurut saya saat itu adalah kurang bisa masuk di logika saya gitu loh, Pak. Sehingga pada saat itu saya sempat menjadi agnostik di tahun 2011. Jadi saya belum bisa memeluk Islam walaupun saya meyakini bahwasanya Islam itu benar, tapi saya belum berani untuk memeluk Islam. Gitu. Jadi saya sempat agnostik. Jadi bedanya dengan ateis. Kalau ateis kan benar-benar tidak percaya dengan Islam ya Pak ya. Dan tapi agnostik ini dia menggunakan logika bahwa memang kebaikan itu ada, Tuhan itu ada, tapi saya tidak mempercayai agama apapun saat itu gitu loh. Ya karena banyak orang-orang yang saya tahu itu sebagian besar ya walaupun nggak semuanya ya kurang untuk mentaati agamanya gitu. Jadi mohon maaf Pak, saya potong sedikit. Jadi ketika membenci Islam itu pada taraf apa Pak saat itu? Pada taraf di mana saya berpikir orang Muslim ini ternyata ajarannya itu nggak diterapkan sama mereka gitu. Tapi setelah kemudian saya amati sebagian orang yang saya dekat juga, itu mereka berkata bahwasanya yang salah itu bukan ajarannya, tapi sifat manusianya itu sendiri. Jadi semua orang pasti di agama manapun adalah orang-orang yang dikatakan oknum ya, yang walaupun ajarannya sudah mengatakan benar, tapi ya mereka kadang suka nggak ikut dengan ajaran tersebut gitu. Sampai suatu ketika saya itu mengalami keguncangan di mana antara pikiran, akal dan perkataan saya itu bertolak belakang semuanya. Kisaran di tahun 2011 juga, di mana ketika saat saya selesai ngajar, jadi dulu saya sempat ngajar juga Pak di salah satu universitas swasta. Kemudian malam hari itu saya mengalami kondisi di mana seluruh tubuh saya dan badan saya itu bergetar hebat. Bahkan jantung saya itu seperti terpompa. Jadi pulang kerja setelah makan mau istirahat, jantung saya terpompa kencang sekali seperti layaknya orang lari, tapi nggak bisa berhenti. Orang habis lari kencang lalu langsung berhenti tiba-tiba. Jadi nafas itu tersengal dan jantung saya kencang sekali rasanya itu. Di situ saya benar-benar ngerasain sesuatu yang saya takut sekali. Kenapa? Karena saya merasa kepala saya itu darahnya itu mengalir dari atas ke bawah, lidah saya mulai terasa getir, kemudian kaki saya itu mulai terasa dingin saat itu. Sehingga kondisi yang terjadi saat itu spontan itu saya teriak Allahu Akbar. Entah kenapa saya cuma bilang Allahu Akbar. Dan saya berkata dalam hati saat itu ya Tuhan, kalaupun saya hari ini dipanggil nih, setidaknya saya pernah nyebut nama satu Tuhan, yaitu Allah. Tapi saat itu belum masuk Islam kan? Belum masuk Islam, Pak. 2011 masih itu? Baru 2011, belum masuk Islam. Saya hanya ketakutan karena kondisi saat itu malam hari, saya berada di kontrakan saya sendirian. Kenapa saya di kontrakan saya sendirian? Karena saat itu saya sering berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan bapak saya, berbeda diskusi kurang cocok gitu ya. Sehingga saya keluar dari rumah saat itu dan mencari tempat untuk menyendiri. Jadi saya ibaratnya ngontrak atau kos di tempat lain saat itu. Nah, disitulah saya kondisinya, walaupun saya sering berdebat tentang agama, tapi saya belum masuk Islam sebenarnya saat itu. Sehingga antara pikiran, pikiran, hati dan juga lisan saya itu karena berbeda pendapat, yang terjadi adalah bentrokan yang luar biasa dan ternyata sampai ke fisik. Dan itu
benar-benar membuat saya takut, dan kalimat yang saya masih ingat itu adalah ada sebuah suara kecil di telinga saya di kanan, itu kalimatnya begini, jika hari ini engkau aku ambil, lalu apa yang akan engkau lakukan? Itu saya takut, sebenar-benar takut. Saya semakin teriak kencang, Allahu Akbar, berkali-kali, sampai ada tetangga saya yang jualan kelontong itu keluar, tapi dipikir saya mungkin lagi bercanda kali ya. Karena saya mencoba menenangkan diri. Dan dalam hati saya berkata, setidaknya saya pernah mengucap nama Tuhan walaupun satu. Di situ setelah selesai, semakin lemas, tenaga nggak ada, nafas saya kayak orang sesegukan di sini. Tangan saya sudah keringat dingin, udah keluar keringat. Segede-gede jagung lah. Saya cuma telepon bapak saya cuma bilang, Pak, Ari minta maaf, kemungkinan Ari kayaknya kena serangan jantung saat itu. Jadi kalau bisa minta tolong lah. Saya dipanggil sama orang tua saya dulu, Ari namanya. Saya minta tolong bantuannya, silahkan ke sini. Nah, orang tua saya langsung ke tempat kontrakan saya saat itu. Bersama dengan ibu saya, karena kondisinya saya saat itu sudah lemas, pintu nggak sempat saya kunci dan segala macam lah. Masuk, kemudian ibu saya ngelihat saya lemah di dekat kamar. Saya masih ingat ibu saya teriak, ambil balsam, balurin semua kakinya karena sudah dingin. Di situ saya cuma bisa lemes dan semua pasrah. Kalimat berikutnya selalu terngiang di kuping kanan saya, kalau hari ini engkau aku cabut, lalu apa yang engkau lakukan? Jika hari ini engkau aku ambil, apa yang akan kau lakukan? Itu aja selalu terngiang di kepala saya, dan saya cuma bilang, setidaknya saya sudah nyebut nama Tuhan satu aja. Itu jelas sekali. Dan kalimat itu seperti jauh dan tegas, serta menyeramkan. Seperti layaknya orang mau marah, tapi memberi peringatan ya, seperti orang memberi peringatan dan tantangan. Di situ kemudian saya masih ingat, saya dibopong bapak saya naik motor, diapit. Jadi bapak, ibu dan bapak, saya dan ibu di belakang. Sambil ibu meluk saya jalan sampai ke rumah. Sampai di rumah saya diistirahatkan, lalu ibu saya bilang, ini nggak bisa kelamaan di rumah, harus dibawa ke dokter karena bahaya kalau didiamkan. Akhirnya karena bapak saya mempunyai rekan dokter juga yang kebetulan masih satu komunitas di Hindu, dibawalah saya ke sana sama bapak saya. Di sana diperiksa, jantung saya dicek, nadi saya dicek, kemudian keluar dari ruangan kontrol, dokter saya cuma ngomong sama bapak saya, Man, gitu. Man itu dari bapak saya namanya, Man, kenapa nih Pak anak gitu? Kenapa anaknya nih? Terus bapak saya ngomong, nih anak selalu ngomongin tentang Islam terus nih ke saya gitu. Padahal dia kayaknya saya tahu nih dia nggak mau dia nggak ngerti apa-apa tentang Islam gitu kan. Gitu. Terus dikasih tahu lah, saya dinasehatin sama salah satu sama dokter itu, Ri, kalau memang kamu nggak percaya dengan Hindu, belajar. Dokter juga sering belajar, terus belajar. Jadi jangan kemudian mencari agama lain, belajar agama sendiri dulu, gitu kan. Saat itu ya saya iyain aja gitu, iyain aja. Tapi memang dalam hati itu udah ada tameng. Kenapa ada tameng? Karena saat itu saya masih bingung tentang konsep ketuhanan di Hindu saat itu. Ya, karena saya menghargai orang tua saya dan dokter, akhirnya saya bilang iya. Tapi semakin saya mencoba untuk meyakini agama saya dan Tuhan saya saat itu adalah semakin saya takut. Kenapa? Karena saya waktu itu sempat masih sembahyang saat itu, walaupun saya nggak di rumah orang tua saya. Saya itu sempat sembahyang, dan kemudian dalam sembahyang saya itu saya bilang dalam hati, ini yang Tuhan saya sembah ini benar nggak ini? Yakin nggak saya dengan Tuhan ini? Kalau nggak yakin, takut saya, gitu kan? Khawatir saya. Akhirnya saya mulai nggak sembahyang lagi tuh. Dari yang tadinya agnostik, mencoba untuk mempercayai, agnostik lagi balik. Karena ya tadi ada tamengnya dalam hati. Karena apa? Karena logika saya masih belum masuk dan hati saya masih belum terbuka untuk agama saya saat itu. Barriernya kuat banget. Barriernya kuat banget karena awalnya saya suka dengan film itu, tiba-tiba menjadi pemikiran saya,
kok bisa sebuah penciptaan membayangkan penciptanya gitu loh. Oke. Ya kan? Yes. Bagaimana caranya ciptaan itu membayangkan sang penciptanya itu nggak kebayang. Padahal di situ jelas bahwasanya saya pernah dengar dari salah satu ayat di Upanishad itu bahwa Tuhan itu satu. Eka Narayan Nadwitya Asti Kascit gitu. Jadi di mantram Gayatri itu ada bahwa Tuhan itu satu dan tidak terfikirkan, asintya gitu kan, tidak terfikirkan. Kok bisa kemudian terwujudkan dalam bentuk sebuah gambar ataupun terwujud dalam sebuah karya bentuk gitu kan. Jadi saat itulah yang membuat saya kemudian kurang yakin dengan konsep ketuhanan gitu. Nah, kemudian karena saya masih nggak yakin, saya dalam hati bicara seperti layaknya diskusi dengan Allah, tapi dalam hati bilang gini, ya Allah, saya mau jadi makmuman Muhammad, tapi dengan satu syarat, orang tua saya membolehkan. Jadi nggak setuju. Kalimat saya cuma satu, membolehkan aja. Walaupun nggak setuju, tapi setidaknya ada kalimat boleh aja, atau terserah, atau apalah, pokoknya gitu. Karena keras sekali ya Pak? Karena iya, itu larangan dari keluarga ya Pak? Ya, dari keluarga saya itu benar-benar mencoba sebisa mungkin agar saya tidak keluar dari Hindu. Kenapa? Karena memang bapak saya yakin dan percaya sekali bahwa Hindu itu memang adalah yang terbaik, itu ajaran yang terbaik. Jadi saat itu saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau memang benar saya bisa jadi makmum Muhammad, coba bagaimana caranya orang tua saya, bapak saya membolehkan. Gitu. Kalau setuju, saya masih takut itu. Kenapa? Karena khawatirnya benar-benar nggak ada kalimat setuju kan. Dan uniknya saat itu saya kemudian ngajar lagi. Pada saat saya ngajar yang kesekian kalinya, jantung yang penyakit jantung saya yang saat itu saya pernah alami terjadi lagi. Jadi pada saat itu saya mencoba puasa, Pak. Oke. Puasa Senin Kamis. Padahal di Hindu nggak pernah saya Senin Kamis. Tapi ada ajarannya di Hindu Senin Kamis? Saya belum pernah. Belum pernah. Jadi saya ikut waktu itu Senin Kamis karena saya ingat teman saya bilang kalau di Islam itu ada puasa Senin Kamis. Oke. Gitu. Di Islam itu ada puasa Senin Kamis. Ada juga ada puasa Daud. Jadi hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Betul. Nah, terus kalau mau hajat ada puasa Senin Kamis. Saya nyoba ikut saat itu. Puasa Senin Kamis. Karena waktu itu setelah Ramadan, saya ingat banget. Setelah Ramadan, saya kemudian mencoba untuk mengikuti teman saya bilang, oh ternyata ada puasa Senin Kamis ya. Ya udahlah, ikutlah puasa Senin Kamis. Benar nggak sih gitu kan? Ada efeknya nih dengan puasa Senin Kamis. Baru mulai Senin puasa, sehari berhasil, Kamis nih saya ngajar. Kemudian saat Kamis, buka puasa di bawah. Nah, saya ngajar di lantai 4. Dan itu nggak ada lift, jadi saya harus naik tangga. Setelah saya buka puasa, badan saya tenang, saya siapin semua persiapan buat ngajar, baru naik lantai 3, terasa ngap. Jadi nafas saya mulai ngap. Di situ saya sedikit panik. Kenapa? Karena saya khawatir kondisinya seperti yang saya alamin sebelumnya. Di kontrakan itu. Betul. Tapi karena kewajiban, saya mencoba mengalihkan pikiran saya bahwa ini hanyalah ilusi. Ini ilusi. Ini hanya kecapean biasa. Saya naik lagi terus sampai lantai 4, baru masuk pintu, baru ngucap selamat malam, karena saya ngajar kelas karyawan saat itu. Laptop baru saya taruh, baru ngambil spidol, mau nulis nih Pak, materi. Tangan saya gemetar. Tangan saya gemetar, nafas saya tersengal lagi, saya izin keluar. Saya coba ngelihat pandangan di luar, di kaca itu saya buka, saya ngeliat ngadep kaca, tarik nafas dalam-dalam, buang nafas, tarik nafas dalam-dalam, terus saya takut muncullah kalimat itu lagi. Kalau hari ini kamu saya ambil, Allah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu tak akan tahu umur kamu sampai kapan. Wah, itu saya takut lagi. Duh, kalimatnya sama, suaranya sama, intonasinya sama. Saya takut, saya cuma dalam hati ngomong, saya nggak mungkin teriak saat itu, karena saya tahu areanya itu area publik yang banyak orang. Saya cuma dalam hati, Allahu Akbar, ya Allah. Makin jadi, Pak, makin kuat itu serangan. Akhirnya saya saya lemas duduk di teras depan kelas, nggak masuk saya selama 10 menit. Salah satu mahasiswa saya keluar. Dibilang, Pak, kenapa? Tolong ambilin handphone saya di dalam. Saya mau telepon bapak saya, tolong kamu pencetin nomornya, bilang saya kena serangan jantung lagi seperti ini. Langsung dia buru-buru ke sana, ditelepon bapak saya bicara,
Bapak saya kemudian berangkat menuju kantor, menuju ke Kampus. kampus. Di situ saya dalam kondisi menunggu, itu jantung saya berdebar kencang kembali, keringat dingin keluar lagi, lidah saya mulai getir lagi, dan kondisinya benar-benar saya tidak bisa berpikir secara sehat. Tapi dalam hati saya cuma ngucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu aja. Karena yang saya tahu itu, habis takbiran itu, Allahu Akbar, saya itu dengar itu doang, gitu loh. Jadi pas hari Kamis saya puasa Senin Kamis itu, di situ saya kondisinya cuma ingat itu. Terus dalam hati saya gini, duh puasa Senin Kamis jadi begini nih. Ini apa karena efeknya saya bukan orang Islam ya? Jadi saya puasa Senin Kamis ada bala gitu kan. Saya bukan orang Islam, udah main puasa Senin Kamis aja gitu. Bapak saya datang, terus saya dituntun dari lantai 4 ke bawah bersama dengan satpam dan mahasiswa saya, disambut sama bapak. Pergilah saya kemudian pulang ke rumah. Bapak saya bilang, kenapa lagi kamu gitu kan? Nggak tahu nih, badannya mulai lagi kayak gini. Karena kekhawatiran bapak saya dan ibu saya, kemudian ibu saya bilang, kayaknya nggak perlu lagi untuk ke klinik deh, harus langsung ke rumah sakit. Jadi biar jelas, paginya saya ke rumah sakit. Jadi saya dapat obat sebelumnya dari dokter, ya kayak model obat penenang gitu. Jadi kalau saya mulai sakit gitu lagi, saya minum obat itu. Mulailah saya ke Sari Asih. Di Sari Asih, Budi Bakti kalau nggak salah. Bakti Asih, Rumah Sakit Bakti Asih. Di Ciledug itu? Di Ciledug, betul. Di Sari Asih Ciledug soalnya. Saya sebelum Sari Asih ke Bakti Asih dulu, Pak. Ke Bakti Asih, rumah sakit tipe B-nya. Kemudian di situ saya di ronsen. Di ronsen ternyata jantung saya pembengkakan dan besar sekali oleh spesialis jantung. Bapak saya dipanggil, kata dokter bilang, Pak, ini ada pembengkakan jantung oleh anak Bapak. Kalau bisa nanti ke Sari Asih aja karena perlengkapannya lebih lengkap. Nanti dengan dokter Bobby saat itu saya masih ingat. Dokter Bobby, silahkan nanti Bapak konsultasi dengan beliau. Dikasih saya hasil labnya, ronsennya segala macam untuk ke sana. Seminggu kemudian saya ke sana dengan Bapak saya. Sebelum seminggu ya. Setelah keluar dari Bakti Asih itu, saya ke mobil tuh. Jadi Bapak saya dan saya dulu punya mobil. Jadi saya masuk ke mobil duluan, Bapak saya masih di situ tuh. Masih nunggu di Bakti Asih setelah mendapatkan hasil ronsen. Agak lama tuh di situ. Terus Bapak saya masuk ke mobil, Bapak saya ngomong gini, Ri, Bapak tahu tuh kamu pasti bukan karena sakit jantung tuh, gitu kan. Ya udah, terserah kamu deh sekarang kamu mau apa. Bapak udah bingung gimana caranya mau nasihatin kamu gitu. Kamu udah gede, kamu udah punya pikiran sendiri. Bapak tuh udah mencoba sebisa mungkin untuk ngasih tahu kamu yang benar. Sekarang terserah kamu mau bagaimana. Kalimatnya terucap di mobil tuh, Pak. Itu saya mau nangis bingung antara senang atau sedih. Karena bukan tantangannya, karena kalimat saya itu ternyata didengar. Dan ternyata sakit saya itu bagian daripada rencana yang saya nggak tahu. Subhanallah. Di situ saya bingung antara mau nangis atau enggak. Akhirnya saat itu saya bilang, ya udah Pak, Ari juga masih belum tahu mau apa. Masih belum tahu mau apa, saya ngomong gitu. Akhirnya udah ke rumah. Seminggu kemudian saya ke rumah sakit ke Dokter Bobby. Rumah sakit Sari Asih, ketemu dengan Dokter Bobby. Bikin appointment, kemudian dikasih semacam EKG gitu ya, dites. Memang jaraknya tuh pendek-pendek Pak. Saya terlalu tinggi antara dan nadi saya dengan jantung saya tuh lumayan mepet lah. Gitu. Akhirnya memang disarankan untuk ketemu dengan Dokter Bobby untuk tindakan lebih lanjut. Disuruhnya melakukan menggunakan WSG jantung. Akhirnya saya bilang, kapan dokter? USG jantungnya. Ya udah kalau gitu kita appointment 2 minggu lagi ya, karena minggu depan saya mau ada mau ada operasi jantung, dia bilang gitu. Oh ya udah 2 minggu lagi. Saya pulang ke rumah bapak saya. Jadi saya udah nggak tinggal lagi di kontrakan karena kondisinya saya sakit. Saya tinggal di bapak saya karena ibu saya bilang biar bisa terpantau nih, gitu kan. Walaupun bapak saya udah keselnya kayak gimana, tapi ibu saya benar-benar luar biasa ke saya. Baiknya saya tinggal di rumah orang tua saya. Dan uniknya pada saat selesai saya dari rumah sakit Sari Asih, saya di rumah itu pagi hari itu, saya ingat banget saya mau berangkat kerja habis subuh. Jadi subuh itu mungkin jam 5 ya, saya kisaran jam 5.15 atau 5.20 itu saya mau berangkat kerja.
ke Tangerang. Saya dulu di Tangerang kerja. Jadi saya ngajar juga, kerja juga di daerah Tangerang. Masya Allah. Di Tangerang saya mau berangkat itu, saya masih ingat ada kalimat begini. Beranikah kau berkata la ilaha illallah sebelum matahari terbit sampai setelah matahari terbenam? Saya bilang, kalau emang sembuh, nggak apa-apa dah. Kalau emang sembuh, nggak apa-apa dah. Kalau emang bisa bikin tenang, nggak apa-apa dah. Udah dalam hati itu Pak, saya perjalanan 5:30, la ilaha illallah, terus dalam hati sampai kantor, berhenti, mau pulang, habis maghrib tuh. La ilaha illallah lagi, sampai rumah. Itu aja terus selama 2 minggu. Selama 2 minggu seperti itu. Kemudian, tibalah waktu di mana saya ketemu lagi dengan Dokter Bobby untuk USG jantung. Pada saat di USG jantung, dilihat semuanya normal hasilnya. Masya Allah. Hasilnya ada di Ciledug itu, kata dokter, mana nggak ada pembengkakan, dipencet, ini sakit nggak? Nggak dok. Ini sakit? Nggak dok. Ritmenya bagus, nggak dia bagus, EKG lagi ulang. EKG ulang, alhamdulillah jauh. Nadi saya normal, jantung saya normal. Terus saya liatin, dok saya dapat obat ini. Itu nggak usah diminum, obatnya simpan aja. Padahal itu saya sering searching Pak, gimana cara sembuh jantung, nggak ada. Nyembuhin jantung itu paling pencegahnya iya, tapi sembuh jantung itu satu-satunya ya kalau udah tersumbat ya cuma di ring. Iya betul, harus Gitu. pakai ring jantung. Pakai ring kalau udah tersumbat. Nah ini pembengkakan itu normal lagi tuh bagaimana ceritanya itu kan bingung saya Pak. Itu la ilaha illallah doang itu Pak. Dan konyolnya saya setelah itu kejadian kalimat terserah sudah keluar, jantung sudah kembali normal, masih belum masuk Islam. Oh masih belum saat Masih itu juga? belum masuk Islam Pak. Kenapa? Karena saya masih takut. Takutnya kenapa? Takut orang tua saya masih marah. Oke. Gitu. Pertimbangannya orang rumah ya? Nah, orang rumah marah. Akhirnya kondisinya berikutnya adalah saat saya jalan-jalan ke mall, dulu kan masih ada jual-jual VCD tahun 2011 2012 Iya, betul. ya. Ada jual-jual VCD. Kalimatnya itu saya masih ingat banget di lantai dasar surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantai 1 tuh. Iya, iya. Naik lagi lantai 2. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya langsung kayak orang mau nangis, kayak orang mau gelisah, tapi saya nggak tahu itu artinya apa. Sampai akhirnya saya deketin itu tukang VCD. Di situ ada kalimatnya, lalu nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Selalu merinding saya. Gitu. Setelah itu saya langsung diem, terus akhirnya ya udahlah ya Allah, kalau memang ini jawabannya, semua sudah ada buktinya, sudah ada petunjukmu, saya mau jadi makmuman. Lusa saya mau jadi mu'alaf. Semangat tuh. Mulailah cari teman yang mau mendampingi saya masuk Islam. Ternyata nggak semudah itu ternyata Pak. Nggak semudah itu. Pada saat saya mau masuk Islam, di situ saya ketemu dengan teman saya, dia bilang gini, Mas Soyan mau masuk Islam? Iya. Wah, Mas Soyan kalau mau masuk Islam mesti ditanya-tanya dulu, Mas. Oh, oke. Mesti tahu dulu, Mas itu tujuannya apa mau masuk Islam? Udah punya ilmunya belum? Bla 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 bla. Dalam hati saya ya, nah ini gimana saya mau tahu ilmunya? Orang masuk aja belum. Iya betul. Logikanya gimana ya? Terus tujuannya apa ya? Saya juga bingung tujuannya ya saya pengen masuk Islam aja gitu loh. Karena saya merasa udah beberapa kali saya dapat petunjuk ini gitu loh, hidayah ini gitu kan. Saya minta apa? Cash and carry ini jawabannya gitu. Jadi saya yakin. Akhirnya ya udahlah kalau ini nggak bisa, cari lagi teman lain. Cari lagi teman lain, dapat. Oh yaudah yuk kita cari tempat buat bisa mu'alaf. Oh langsung kalau dia langsung. Nah, beliau. Karena menurut beliau hidayah itu kita nggak tahu sampai di Iya mana. betul. Cari masjid, ternyata masjid yang satu menolak. Sebabnya kenapa? Karena dia takut dia nggak punya bukti dokumentasi. Dan dia bilang, saya nggak bisa mengislamkan Mas, karena DKM-nya lagi nggak di tempat. Saya cuman hanya penjaga masjid. Udah, coba deh ke daerah sana tuh, CBD. Situ ada masjid bagus, ke sana. Saya waktu ke sana, kondisi masjidnya lagi tutup. Jadi, habis Isya, semuanya ketutup, kekunci semua. Saya bilang, waduh, habis Isya tutup semua nih. Kunci semua ruangan. Besokannya, nyari tempat, pokoknya susah lah Pak. Nggak diterima dimanapun. Sampai akhirnya ada teman saya, ya udah kalau mentok ke KUA aja deh. Di KUA, kantor urusan agama biar difasilitasin. Siapa tahu bisa. Akhirnya, ya udah. Saya ke KUA, kemudian di KUA ternyata nggak semudah itu juga Pak. Oke, ada lagi Ada lagi syaratnya.
Pada saat ketemu sama bagian administrasi, saya menyatakan diri mau menjadi mu'alaf. Dia bilang, oh boleh Pak, kita catatkan. Nanti jadwal tanggal sekian, tapi Bapak harus membawa 2 saksi sendiri. 2 saksi? Iya, Bapak harus berdua saksi, nanti ada biaya administrasi penggantian belangko. Bayar Bu. Ganti belangko Pak, bukan bayar. Ya bayar, dalam hati saya kan, tetap aja bayar. Gitu kan. Wah, ini kalau orang bukan kerja, gimana urusannya nih? Ya. Bisa kelar lagi kan? Nggak jadi masuk Islam Iya. ya. Akhirnya karena saat itu saya memang belum aja janji, saya pulang lagi tuh. Itu udah berapa hari tuh saya udah ketahan tuh, dari mulai saya udah niat mau masuk Islam jadi mundur, Ya Allah. hampir sekitar sebulan itu. Allah, lama juga ya. Lama juga dari niat saya itu tuh, lama juga. Alhamdulillahnya hidayah itu nggak hilang dari saya. Alhamdulillahnya masih tetap mau masuk Islam. Sampai akhirnya saya mencoba nyari teman yang mau nemenin saya jadi saksi, nggak ada yang bisa dan nggak ada yang mau. Pertama, anak sibuk, yang kedua karena nggak enak sama orang tua saya karena kenal. Jadi sulit sekali, sampai akhirnya saya ketemu namanya Pak Wim. Pak Wim itu adalah salah satu vendor yang kerja di perusahaan saya kerja. Nah, itu pun saya nggak ngomong kalau saya mau masuk Islam. Saya cuma ngomong sama beliau saat saya ketemu di tempat kerja, Pak, besok ada acara nggak? Nggak ada Mas, kenapa? Mau nggak nemenin saya ke KUA? Pemikiran teman saya ini, Mau nikah. Pak Wim mau nikah, gitu kan? Saya takut kalau saya bilang mau masuk Islam, nanti dia nggak mau lagi karena takut kan? Iya. Oh ya udah boleh deh. Kapan acaranya? Oh acaranya nanti Pak. Pokoknya kita ke KUA aja dulu gitu. Dah pada saat itu ke KUA saya dengan Pak Wim jalan. Ternyata sampai di KUA sudah tersedia ada 3 orang. Saya, Pak Wim dan 3 orang. Ya udah ada 3 orang di situ. Tapi orang itu hanya orang biasa yang lagi nunggu apa sih kurang paham lah. Itu kan dia ada 3 orang. Akhirnya saya pas di situ dengan Pak Wim. Saya bilang sama pihak apa namanya, administrasinya, Bu, ini saya Wayan yang kemarin mau masuk Islam, saya sudah bawa saksi, tapi baru 1, bagaimana? Wah kebetulan Pak, itu ustadznya udah ada 1, sama 2 saksi. Masya Allah. Itu saksi dari mana? Saya juga nggak tahu tuh lagi bawa 2 saksi buat apa, mau 3 kali tapi nggak jadi apa gimana, kata gitu kan. Intinya ada 2 saksi, sama ustadznya 1. Akhirnya udah, digiringlah saya ke tempat yang biasa kalau nikah itu kan ada penyuluhan dulu tuh. Saya di situ dibawa ke sana. Terus kemudian saya ditanya-tanya namanya, alamatnya segala macam seperti biasa lah, standar. Terus dibilang, "Benar mau masuk Islam?" "Insya Allah, Pak." "Oh, udah insya Allah aja," dia bilang gitu. Nah, Pak Wim ini yang nggak tahu apa-apa, dia kaget. "Mas, sampean bukan Islam tuh sebelumnya?" "Memang belum." "Kok udah assalamualaikum duluan kemarin?" Kan gitu. Saya pikir Muslim loh, kata dia gitu. "Enggak Pak, saya bukan Islam, saya Hindu." Walah gitu, karena dia vendor kan, memang nggak tiap hari ketemu saya. Akhirnya saya dituntun untuk membaca syahadat. Selesai membaca syahadat seperti layaknya orang kalau di penghulu sah gitu ya. Udah Muslim, udah tanda tangan, udah kayak penghulu nikah aja tuh. Tanda tangan saksinya 2, saya sama penghulu. Setelah selesai, saya bareng Pak Wim keluar ke bagian administrasi. Saya mau ngeluarin duit nih. Ditahan Pak Wim. Pak Wim mau ngapain? Mau bayar belangko. Bayar belangko. Iya Pak, jadi kalau saya ini kondisi belangkonya harus dibayar pengganti dokumen gitu kan. Karena sampean mu'alaf, dia buka dompetnya, dikeluarin isi dompetnya, semuanya Mas Wayan ambil semua isi dompet saya. Masya Allah. Ini adalah hadiah saya sebagai mu'alaf Mas Wayan, karena Mas Wayan sebagai orang yang punya hak untuk mendapatkan sedekah buat dari saya. Saya ngambil itu 50.000, kemudian saya bayar. Saya bayarkan tuh. Terus saya bilang ke Pak Wim. Pas setelah selesai itu saya ajak makan Pak Wim kan. "Pak Wim, ini saya cuma mau nanya nih. Kalau misalkan apa namanya, kenapa harus ada dokumentasi ini sih? Kenapa harus bayar sih?" Jawabannya simpel. Beliau ngomong akhirnya ke saya. "Mas Wayan, anggap aja ini fisabilillah. Tidaklah seseorang itu dinyatakan beriman sebelum diuji." Itu kan kondisinya Mas Wayan pasti nguji Allah duluan kan, sekarang dibalik. Gitu loh. Oke. Sekarang dibalik. Nah, kalau udah keluar semuanya, sudah selesai, nggak ada lagi hutang piutang, udah tenang, ya udah, sekarang kan udah selesai nih. Jadi Mas Wayan udah jadi Muslim, saya sebagai saudara Muslim punya hak untuk memberikan sedekah. Jadi alhamdulillah tuh, makan tuh. Pas saya mau bayar, dibayar lagi sama dia. Akhirnya besokannya saya bilang, "Pak Wim,
besok Pak Win ada acara nggak? Nggak ada. Oh ya udah, kalau gitu besok ke kampus saya aja. Oh kebetulan, kenapa? Saya ngisi seminar di sana. Dia ngisi seminar di sana dengan bayaran 3 kali lipat dari uang yang dikeluarin. Di kampus saya ngajar. Jadi dia ngeluarin 50.000 sama makanan itu mungkin 50.000 juga ya. Dapatnya itu 5 kali lipat itu berapa tuh? 500.000 ya? Sekitar segituan lah, 500 4,5 lah. Sekali ngisi sejam dulu. Itu di luar nalar saya ya, kok bisa tektokannya sebegitu sempurnanya ya. Artinya nggak direncanain sama saya, nggak diketahui sama saya, dari rezeki aja tuh sampai segitunya. Nah, kemudian karena saya itu baru masuk Islam, saya mulailah tuh coba belajar sholat gitu kan. Belajar apa namanya, ngaji di situ. Tuh saya waktu sholat itu tuh takut. Takut kenapa? Karena bos saya dulu orang Hindu di kantor. Oh, malah bos orang Hindu. Bos saya dulu orang Hindu di Ketika kantor. bos itu tahu, Pak, Bapak udah masuk Islam, itu gimana, Pak? Nah, ini uniknya, Pak. Saat saya mau sholat, saya ngumpet-ngumpet. Jadi dulu ada satu ruangan yang jarang banget dilewatin orang, itu saya bawa gelar koran. Saya dulu kan masih banyak koran-koran bekas di kantor saya tuh, saya gelar koran. Ruangan bos saya tuh bersebelahan sama tempat biasa orang sholat. Cuma tempat itu nggak pernah dipakai buat sholat karena itu ruangan kosong lah. Ruangan kayak semacam tempat yang udah dibersihin tapi belum digunain. Di situ saya sholat, terus pada saat saya takut itu, ada kalimat saya masih ingat banget kalimat itu ada di dalam, bukan pikiran ya Pak, telinga saya yang sebelumnya. Kalimat gini, sholatlah saja engkau, biar kiri kananmu yang menjagamu. Itu. Jadi saya sholat, benar-benar saya sholat di situ. Jadi saya pakai kertas, saya tulis pakai Latin, Al-Fatihah doang saat itu sama Al-Iftitah. Saya taruh di bawah, saya sholat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitulah, gitu kan. Saya konsentrasi ke situ tuh. Ternyata setelah saya tahu, teman saya itu ternyata mutar-mutar situ. Dan saya tanya, Bahari, bukan saya nanya. Dia nanya ke saya, Mas Wayan, tadi dari mana aja? Saya nggak ngomong kalau saya dari tempat itu. Emang kenapa? Iya, saya cari-cariin nggak ada. Oh, saya tadi dari gudang situ. Orang saya lewat situ nggak ada. Masya Allah. Saya lewat situ nggak ada, gitu kan. Dan bos saya emang seliweran di situ, bos saya katanya. Seliweran juga nyari saya, karena saat itu dicari buat benerin salah satu komputer yang ngebug lah gitu. Jadi saya dulu kerja sebagai IT di sana. Saya cuma antara bercanda apa enggak gitu kan. Enggak, saya bener di sana. Nggak kelihatan tuh dicari Pak Gede itu gitu kan. Marah lah bos saya, sangka ngilang saya kan. Nah, beneran jangan di situ. Ngilang beneran apa enggak nih gitu dalam hati saya kan. Udah, akhirnya di situ saya kemudian udah sholat di situ terus Pak. Sampai bos saya itu kemudian tahu kalau saya itu lagi belajar Islam. Tapi belum tahu kalau Bapak udah masuk Islam, belum tahu. Belum tahu. Sempat bos saya itu ngomong, kamu tuh ngapain sih kalau zuhur itu kalau lagi siang-siang itu kadang suka ke bawah kayak orang wudu gitu loh. Padahal mau saya wudu gitu kan. Saya cuma diem aja. Kemudian bos saya ngomong lagi, udah pokoknya rapiin nih ruangan ini lah, bikin bikin laporan segala macam. Nah di situ saya kemudian puasa Ramadan. Di puasa Ramadan itu saya berniat mudah-mudahan bos saya ini bisa pindah tempat ke tempat yang lebih dia sukain gitu loh, di Bali. Karena dia bilang, saya besok nih mau ke Bali, mau di Tasir tuh mau ditempatkan di sana tapi pindah lagi, jadi bolak-balik aja gitu loh kan. Cuma dia berharap bahwa bisa pindah ke sana bisa gitu, bisa stay di sana. Akhirnya di situ kesempatan saya nih bikin proposal lagi sama Allah kan. Di bulan Ramadan itu saya doanya kencenginnya semoga rezekinya Pak Gede itu di sana. 2 hari setelah Lebaran, 3 hari, seminggu setelah Lebaran, beliau bikin selamatan di museum, ngajak makan rame-rame, dan beliau menyatakan saya diterima untuk jadi pejabat di sana. Saya lebih senang Pak. Saya lebih senang kenapa? Karena jadi lebih leluasa saya beribadah kan. Wah itu saya benar-benar, saya mau nangis, saya bilang nih cash and carry, spontan benar-benar di luar dari dugaan saya. Sampai akhirnya berlanjut, nggak sampai situ doang. Kemudian saya
dengar ceramah bahwasanya hukum Islam apa dalam Islam itu kan ada namanya eh, syahadat, ada namanya sholat, zakat, puasa, zakat, haji jika mampu. Wah, 4 udah nih, 1 belum, duit nggak ada, mau pergi juga bagaimana gitu kan. Udah, saya cuma proposal lagi ke Allah. Jadi setiap dari rumah saya yang di Ciledug ke kantor, setiap saya bisa ketemu masjid, saya sholat sunnah, saya cuma sholat sunnah tahiyatul masjid. Saya setiap dari masjid, assalamualaikum ya, nama masjidnya apa gitu ya, assalamualaikum ya, nama masjid ini gitu kan. Masuk tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat, keluar, berangkat. Dalam hati saya cuma ngomong, ya Allah, ini saksi saya sa'i nih. Ini saya sa'i nih, rumah kantor. Alhamdulillahnya Ramadan tahun 2018 atau 19 saya lupa. Saya ditelepon sama salah satu orang yang nggak dikenal. Itu bilang gini, dengan Bapak Yuwainari Sudana, betul Pak, Bapak terdaftar sebagai jamaah untuk berangkat umroh tahun 2019. Saya nggak daftar sama sekali, wallahi saya nggak daftar. Saya ngomong sama istri saya, saksi istri saya. Yang coba cubit saya. Dicubit saya. Sakit, saya bilang. Kenapa? Suruh umroh. Kapan? Bulan depan. Namanya Khalifah Rindu Ka'bah. Kalau Bapak pernah cari itu, Khalifah Rindu Ka'bah, itu saya dipanggil untuk ikut umroh. Akhirnya saya ngomong sama bapak saya, Pak, bisa nggak nganterin ke Masjid Atin? Ngapain kamu ke Masjid Atin gitu kan? Mau pergi haji? Ya insya Allah, segituin aja kan. Ini langsung ke Bapak saya, langsung ke Bapak. Karena Bapak saya kan udah tahu saya udah masuk Islam. Oke. Udah sekian lama ya, dia saya udah, ini bicara saya udah loncat dah. Oke. Itu pada saat saya masuk Islam, Bapak saya nikah, Bapak saya udah tahu saya masuk Islam. Terus berangkatlah saya ditemenin Bapak saya ke Masjid Atin tuh. Bapak saya di mobil parkiran, saya manasik, belajar manasik, bagaimana caranya menggunakan ihram, bagaimana bacaan untuk sa'i. Udah senang banget kan? Wah, alhamdulillah ya Allah, akhirnya beneran nih. Saya proposal diterima gitu kan. Benar-benar luar biasa. Balik, ketemu bapak saya, udah koper dapat, segala macam persiapan dapat, paspor udah jadi, Mangning itu sudah siap, segala macam. Berangkat bulan depan, tanggalnya udah jelas. Izin ke kantor buat cuti. Dapatlah seminggu dapat cuti. Setelah dapat seminggu cuti, qadarullah Khalifah Rindu Ka'bah terkena masalah visanya batal berangkat. Saya udah siap-siap, cuti saya hangus, saya batal berangkat. Istri saya kesel. Wah, ini nggak bisa dituntutnya. Saya bilang, nah, nuntut apa yang mau dituntut? Daftar nggak pernah kita. Ya kan, pergi haji juga atau pergi umroh juga, kondisinya kita nggak bayar apa-apa. Ya. Kalaupun ada kita keluar paspor, kita keluar meningitis, 5 tahun masih bisa dipakai. Yap. Ya kan, udah nggak apa-apa. Niat kita kan sebenarnya udah ada. Kita nggak tahu nih rencana Allah seperti apa. Seperti kamu pernah dengar saya ngelakuin apa aja di sini, kita udah Bismillahirrahmanirrahim aja sih. Ada rasa kecewa, tapi saat itu saya tahu Allah itu rencananya spesifik luar biasa, benar-benar nggak bisa detail lah dia. Allah tuh detail benar. Berjalannya waktu, Ramadan berikutnya, saya ditelepon lagi dengan travel yang berbeda, namanya Musfiratur. Dengan Bapak Yuwainari Sudana, betul saya sendiri, Pak, ini dari Musfiratur, kebetulan Bapak pernah terdaftar di Khalifah Rindu Ka'bah ya? Iya betul Pak, Bapak lusa berangkat jam 1 pagi. Lusa berangkat. Gak kira-kira tuh, habis lebaran, lusanya berangkat. Saya cuma diam saat itu, lusa. Paspor, seluruh. Dari ngeblank langsung nanya, paspor mana paspor? Jam 11 malam tuh Pak, habis sholat tarawih itu saya dapat kabarnya. Wah, saya cari paspor. Kemarin paspornya ya? Beradakan. Akhirnya alhamdulillah ketemu, surat meninggal saya ketemu. Saya ngomong lagi Bapak saya, Pak, bisa anterin hari ke Bandara 3 Internasional nggak? Jadi kamu berangkat? Katanya nggak jadi. Nggak tahu, lusa jadi berangkat. Berangkatlah diantar Bapak saya ke Bandara 3 Internasional. Sampai di sana, tasnya udah jadi. Belum ikut manasik saya Pak. Nggak ikut manasik, nggak ikut latihan itu nggak ikut. Pokoknya berangkat, tasnya udah ada di lodge. Nama saya, tas saya, ID card saya. Masya Allah. Sama batik saya di situ.
bentuknya jaket lagi, udah dalam bentuk jaket batik saya. Wah, saya udah senang, ya Allah, alhamdulillah. Saya bilang, ini nggak canda nih. Itu saya ngeliat benar-benar Pak, jamaah-jamaah itu lagi pada makan situ. Dengan Pak Wayan, ya, ayo Pak, silakan masuk. Saya bilang, ini salah nih saya, ya Allah. Itu Ini dari saya- siapa, Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah daftar. Yang saya tahu dari Muspiratur, saya itu dapat jatah dari salah satu travel yang batal. Iya. Kemudian saya dijadiin namanya masuk situ. Siapa yang merencanakan itu ya, wallahu alam. Wasilahnya ini nggak Iya, kejawab ya? Iya. Gitu. Terus, Pak? Akhirnya kondisinya berangkatlah saya ke Ka'bah kan, sampai di Madinah, dan biasanya kan Madinah dulu baru Mekah. Mekah. Ya? Ini saya langsung Mekah. Jadi Jadi waktu itu dikasih tahu sama orang-orang, kita nggak ke Madinah ya, kita langsung Mekah, dari Mekah baru ke Madinah biar langsung pulang. Jadi kita langsung ngadep Allah dulu, baru nanti ke Rasul ya. Saya langsung sini, berarti gue harus sowan dulu nih sama yang punya. Waktu saya harus sowan dulu. Wah, di situ Pak, saya mau nangis nggak bisa, saya mau sedih juga nggak bisa. Saya cuma diam, saya cuma gemeter, terus badan saya itu nggak bisa berdiri Pak. Sampai ketemu Ka'bah di depan tuh saya cuma diam aja Pak. Saya bilang, ya Allah, Allahumma labbaik. Allahumma labbaik, Allah syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'matan la syarika lah. Ya Allah, hamba datang, hamba-Mu ya Allah. Kamu sudah mengundang hamba. Uang paspor, visa saya nggak keluarin lagi. Paspor nggak keluarin lagi. Moneyness nggak keluarin lagi. Pulang-pulang saya bawa uang 300 real. Masya Allah. Plus zam-zam. Berliter-liter. Ditambah, kemudian saat itu teman kantor saya itu kondisinya sempat nanya ke saya pas saya pulang itu ya, Mas Wayan bayar berapa berangkat ke sana? Bingung saya jawabnya Pak, karena kalau saya bilang nggak bayar nggak percaya dia, karena teman saya ini termasuk yang hampir batal berangkat. Banyak yang batal berangkat dari kafilah Rindu Ka'bah, dari sekian banyak orang yang berangkat itu semuanya batal, tapi saya termasuk yang berhasil berangkat, yang dioper ke travel lain. Kenapa saya masuk ke situ saya juga nggak tahu, karena bayar saya nggak pernah, daftar saya nggak pernah, saya cuma proposal dari masjid ke masjid, tahiyatul masjid saat itu. Sampai sekarang Pak beneran nggak tahu siapa Nggak itu? tahu. Yang setahu saya saat ini ya, itu ada salah satu teman kantor saya, namanya saya nggak berani sebutin karena beliau kan pernah gagalin beberapa jamaah ya dari ininya. Disitulah beliau kemudian merekomendasikan saya. Cuman kenapa beliau berkomunikasi saya nggak tahu. Dari sekian banyak orang, kok saya? Dan dia nggak tahu kan saya masuk Islam itu sejak kapan. Nama saya aja Wahyan Ari Sudana. Di paspor saya Iwayan Ari Sudana. Di paspor saya itu Iwayan Ari Sudana. Bahkan dari imigrasi sendiri, masuk mau umroh, iya. Ini Wayan? Iya Pak, saya mau umroh. Mau alaf? Iya, ini dokumennya. Oh iya, dokumennya. Logikanya ya, harusnya kan orang Bali, pasti Hindu dong. Tapi dia rekomendasikan dia itu juga Allahu alam. Dia taunya saya Muslim itu dari siapa juga Allahu alam. Artinya perjalanan Bapak setelah Islam itu, yang saya dengar dari tadi itu ceritanya indah Pak ya. Allah tuh banyak banget ngebantu Bapak dengan caranya Allah sendiri gitu. Banyak Pak. Bahkan nggak sampai situ. Saya pernah kondisinya, setelah saya dari Mekah, saya nggak bisa baca huruf hijaiyah. Sama sekali nggak bisa baca. Saya hanya Latin. Sampai di sana tuh saya hanya baca Latin. Jadi pada saat dikasih saya bacaan Arab itu, saya nggak bisa baca. Nggak ngerti. Saya cuma bisa baca Latin. Sampai akhirnya di kantor, di masjid itu, ada orang baca surat Mutaffifin, Al-Mutaffifin. Saat baca Al-Mutaffifin itu, saya sholat, saya sujud. Di sujud saya cuma ngomong gini, ya Allah, saya malu. Sampai saat ini saya udah umroh, saya udah punya gelar umroh haji kecil, tapi nggak bisa baca huruf hijaiyah. Sedikit pun saya nggak bisa baca. Jika Engkau berkenan ya Allah, sedikit aja Kau buka tabir ini untuk saya bisa baca huruf hijaiyah. Besokannya saya belajar tuh beli buku Iqra. Saya belajar sama imam masjid situ. Saya belajar juga ke salah satu guru di tempat saya tinggal bersama dengan istri. Masih terbata-bata. Sampai akhirnya kondisi COVID, nggak pernah lagi saya belajar.
saya baca Quran yang dari Masjidil Haram. Oke. Saya baca Quran cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya cuma niat baca Quran mushaf, tujuannya biar bisa terbaca ini dengan baik. Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, itu saya baca ulang-ulang akhirnya di situ nggak tahu gimana bisa terbaca Pak sampai berikutnya. Bener Pak. Akhirnya saya tes sama guru ngaji saya. Setelah bisa ada keramaian boleh lagi, saya ketemu lagi dengan beliau. Pada saat beliau, coba Mas baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya bagus, tapi ini panjang pendek ini. Alif Lam Mimnya mana? Baru sadar ya. Alif Lam Mimnya yang mana? Yang ini Tat. Dzalikal kitabul la, yang ini Tat. Benar. Langsung Iqra-nya disuruh pinggir. Udah, sekarang kamu baca surat Quran yang dari Quran Utsmani aja. Quran Utsmani itu bedanya dia bentuk tangannya agak miring kan, jadi bacanya angnya itu. Nah, di situ saya langsung mulai suruh Utsmani Pak. Nggak boleh lagi yang ini, udah Utsmani aja langsung. Di situ saya belajar Utsmani langsung. Surah Al-Quran Utsmani sampai sekarang dengan Ustadz Hasibuan namanya. Masya Allah. Itu saya mau nangis Pak. Di situ saya mulai belajar yang namanya huruf hijaiyah, melek di situ. Saya cuma pada saat yang saya masih ingat ya, pada saat saya baca itu, ini alif lam mim. Ini alif lam, ini alif, ini ha. Jadi kalau saya baca itu ngalir aja. Habis ngalir saya ulang lagi, ngalir saya ulang lagi, ngalir saya ulang lagi. Akhirnya saya baca, walaupun saat itu bacanya terbata-bata. Tapi setelah 3-4 kali saya baca, saya baru lancar. Mulai lancar ya? Mulai lancar. Masya Allah. Artinya ketika setelah masuk Islam tuh kehidupan tuh benar-benar 180 derajat berubah ya? Berubah. Dan lebih baiknya lagi, alhamdulillah, dalam kondisi seperti itu, Allah tuh nggak ninggalin saya. Ditemukanlah saya sama orang-orang alim. Ketemu saya dengan ustadz ini, ketemu dengan ustadz ini, ketemu dengan channel ini, ketemu dengan channel ini. Saya nggak pernah show up, tapi kok bisa ketemu dengan Ngaji Cerdas, Pak siapa namanya saya lupa. Pak Asep. Terus saya kemudian tiba-tiba di sini, pada saat saya pindah ke sini, diminta jadi ketua DKM. Masya Allah. Pindah ke sini, ada sedikit perbedaan fikih, kemudian dari perbedaan fikih itu kemudian saya diskusi, kita tabayun, kemudian dari tabayun itu kita sama-sama buka kitab, mulai dari Fathul Qorib, Safinatun Najah segala macam. Di situ ada masalah elat dengan MUI dan segala macam kita bahas dengan ulama sekitar. Di situ saya setelah itu langsung diangkat jadi ketua DKM oleh warga sini. Masya Allah. Dari DKM ketemulah saya dengan ulama ini, dengan pesantren sini. Jadi Allah itu, saya masih ingat banget, ternyata Allah itu mengumpulkan orang yang dia cintai dengan orang-orang yang Allah cintai juga. Ya, mereka yang mengingat Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mengingat Allah lagi. Betul. Dan alhamdulillahnya kondisinya saya bisa sampai saat ini nggak serta-merta langsung keluar gitu aja, nggak langsung pisah dengan dengan kehidupan saya sendiri, tapi masih dibimbing sama Allah. Saya ketemu sama Ustadz A, Ustadz B, kemudian ketemu lagi dengan Ustadz C. Alhamdulillah, jadi saya masih bisa punya giroh untuk selalu istiqomah dalam Islam. Nah, kalau tantangannya Pak setelah masuk Islam tuh ada nggak sih orang-orang yang nggak suka sama Bapak gitu? Iya. Kisah-kisah pahitnya itu. Banyak sih Pak ya, namanya orang masuk Islam seperti saya itu mu'alaf kan. Ada yang, ini orang baru kemarin masuk Islam, sok-sokan amat sih bahas hukum. Kemudian ada yang kurang suka dengan saya, misalkan kondisinya saya dianggap terlalu terlalu fanatik. Kalau di kantor itu saya pernah Pak pakai gamis begini. Jadi waktu Jumatan saya ganti baju dengan gamis seperti ini. Teman kantor saya sendiri pernah ngomong gini, ngapain Mas ganti baju gitu? Kayak teroris aja. Allah. Yang ngomong itu sama-sama Muslim, tapi sayangnya dia perempuan. Oh tapi perempuan. Saya cuma ngomong, ya karena baju ini yang paling bagus buat saya. Jadi dulu setiap saya sholat, saya ganti baju dan celana. Jadi kantor saya itu kalau saya kerja pakai baju dan celana kerja, pas saya sholat saya ganti lagi. Kadang-kadang saya pakai jubah ini, atau kadang-kadang saya pakai celana yang berbeda.
Gitu. Karena saya biasanya kan dulu kalau buang air kecil selalu kan berdiri ya, Ya, pakai yang itu ya, yang nempel di tembok nempel itu. tembok. Sejak saya tahu fikihnya, sekarang saya kalau buang air kecil itu selalu ke tempat yang jongkok itu, saya buka semuanya, saya bersihin. Jadi saya sekarang tetap bawa celana. Jadi kalau ke kantor itu saya tas itu berat karena celananya saya 2 atau 3. Masya Allah. Gitu. Tapi kalau dari keluarga sih artinya setelah masuk Islam nggak ada masalah ya Pak? Pertama-tama bermasalah karena dianggapnya saya takutnya terlalu fanatik atau terlalu dibilang seperti yang ada di pikiran masyarakat. Apalagi Ini. Bali pernah jadi salah satu Iya. tempat Iyalah. itu ya. Jadi kondisinya saya itu pada saat sudah kesini orang tua saya ngelihat oh nggak ada perubahan yang terlalu signifikan, bahkan lebih dekat ketika anak pertama lahir. Anak pertama saya lahir itu orang tua saya itu mulai sedikit melunak, kemudian bisa ngobrol sama saya. Barulah di tahun 2023 atau 24 ya saya lupa. Itu saya ke Bali, saya ketemu dengan keluarga besar saya di Bali. Di situ saya bilang sama keluarga saya besar di Bali bahwasanya saya sudah masuk Islam sejak tahun 2012. Pilihan saya tidak ada paksaan. Ya seperti biasa ditanya kenapa mesti Islam, kenapa mesti kamu memilih nggak mempertahankan Hindu. Saya cuma bilang bahwasanya menurut saya konsep ketuhanan Islam itu dari sisi pandangan dan logika saya masih lebih saya terima. Gitu. Nah keluarga saya itu tidak terlalu mengintervensi. Ya. Dia cuma bilang ya udah kalau itu udah pilihan kamu ya silahkan saja. Gitu. Cuma pengen klarifikasi aja kenapa masuk Islam. Gitu. Intinya itu sih. Cuma akhirnya mereka semuanya menerima saya masuk Islam. Gitu sih. Jadi alhamdulillah kondisinya sampai saat ini Allah tuh buat saya terlalu baik. Sangat baik banget. Apapun yang terjadi di balik kesulitan itu inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan ternyata. Dan itu jelas ya. Jelas sekali. Dan saya itu saksi Allah itu benar-benar rencananya itu nggak bisa ditebak. Hari ini kelihatannya buruk, setahun kemudian ternyata jauh lebih baik dari pikiran saya. Allah. Hari ini saya batal, tapi diganti sama yang lebih baik. Saat itu saya berangkat juga tetap. Saya kan nggak tahu ternyata waktu itu kejadiannya jatuhnya tren. Ingat kan yang meninggalnya berapa orang? Keren itu ya. Iya. Betul. Di tahun itu Pak ya? Iya. Masya Allah. Batalnya saya itu saya nggak tahu kan. Tapi hikmahnya setelah Bapak tahu berita itu, kalau saya mungkin berangkat kemarin, mungkin boleh jadi saya jadi salah satu korban. Dan ternyata Allah belum kasih jalan Bapak untuk kembali ke Allah dengan cara kayak gitu. Dan itu satu jamaahnya Kafil Rindu Ka'bah itu sebagian besar udah berangkat kan. Allah. Tapi kan yang berpikirnya jelek kan, wah saya dibohongin. Padahal kan ternyata kita nggak tahu. Masya Allah, subhanallah. Nah Pak, ini kan banyak ujian-ujian para mu'alaf juga nih ya. Ini sebelum kita akhiri obrolan kita nih, Bapak tadi kan perjalanannya Masya Allah gitu, baik banget, bagus banget. Meskipun sebelum-sebelumnya kan pahit juga, harus rasain jantungan gitu. Iya betul. Hampir keadaan kena serangan jantung gitu, ada pembengkakan di jantung, bahkan itu solusinya hanya harus pakai ring kan. Iya. Nah tapi kan ini banyak juga mualaf-mualaf yang mereka lagi berjuang baru masuk Islam atau bahkan mereka yang belum masuk Islam, banyak yang lagi galau juga Pak. Itu boleh diberikan insight Pak, mudah-mudahan mereka tambah kuat gitu. Untuk saudara-saudara saya yang yang sudah memiliki nikmat Islam dan nikmat iman, bersyukur ya kondisinya. Jadi dipertahankan. Kenapa? Karena nikmat Islam dan nikmat iman itu nggak gampang. Banyak orang seperti saya ini yang terlahir sebenarnya pengen banget jadi Islam, tapi penuh dengan perjuangan. Bahkan harus bertentangan dengan orang tua, bertentangan dengan keluarga. Jadi jika sudah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, sebisa mungkin dipegang hidayah itu. Allah itu maha baik, benar. Dan buat yang masih mencari Islam, yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah itu benar-benar baik. Kalau mau tahu seperti apa Allah, belajar lebih dekat tentang Allah dengan orang-orang
yang memang memiliki capable di situ, ya asatid apa yang lainnya. Satu, saran saya buat para muslim, sholat. Apapun kondisinya, tetap sholat. Saya mendapatkan hidayah ini seperti apapun yang saya dapatkan saat ini, bahkan rumah ini, jujur aja waktu ini rumah kondisinya, saya sebagai orang yang kerja honor, yang dimana kalau di bank itu nggak mungkin saya diterima sebagai orang untuk bisa membeli rumah, bahkan nggak punya uang yang cukup untuk membeli rumah. Tapi Allah kasih mudah saya punya rumah ini, karena pada saat itu saya ngomong gini, ya Allah, dalam sholat saya, ya Allah, saya minta kepadamu, berikan saya rumah secukupnya untuk orang tua saya, karena orang tua saya ini masih ada di asrama, di mana asrama ini suatu saat bisa diambil alih oleh siapapun juga. Saya cuma minta satu, agar orang yang saya sayangi ini dan yang engkau titipkan ini bisa punya tempat untuk berteduh. Beberapa tahun kemudian saya ditawarkan rumah ini kemudian dibayarkan dulu oleh teman saya nyicil. Masya Allah, jalannya indah sekali. Bahkan ini yang saat ini saya dapatkan itu kayak pagar segala macam, itu saya dipasangin terlebih dahulu, bayarnya belakangan. Sampai ke belakang itu saya bisa bangun, itu dia bikinin dulu, bayar belakangan. Masya Allah, nikmatnya Jadi Allah kasih. sampai saat ini buktinya Allah itu baik karena kita komunikasi lewat sholat. Itu aja sih, komunikasi lewat sholat. Kalaupun kita nggak bisa doa, setidaknya di sholat itu kita ngobrol. Kalaupun nggak bisa malas doa setelah sholat, curhat aja dalam perjalanan. Saya biasanya seperti itu, di motor atau sebisa mungkin saya curhat. Karena buktinya Allah itu ada, jangan pernah ngeluh pada saat lagi susah. Karena Allah itu lagi ngujinya di situ. Kalau lagi senang gampang. Tapi kalau lagi nggak ada punya duit, itu benar-benar Allah uji di situ. Saya pernah ngalamin Pak ya, jujur. Saya nggak punya uang sepeser pun di tangan. Saya nggak punya uang buat ongkos. Saya cuma ngomong sama istri saya, kamu ada 20.000 nggak? Ada, yaudah buat ongkos berangkat, pulangnya ntar gampang belakangan. Tiba-tiba saya cuma ngomong, ya Allah, hari ini saya belum makan. Saya lapar, saya pengen makan. Itu benar-benar percaya atau enggak, di kantor itu tiba-tiba ngadain rapat, dapat makan. Sesimpel itu. Pulang, saya bawa bekal, kenapa? Karena hasil rapat itu berlebih makanannya, jadi saya bawa pulang ke rumah. Jadi orang rumah yang tadi belum makan dapat makan juga. Sesimpel itu Allah ngasih. Sesimpel. Dan saat itu saya nggak punya duit padahal, tapi bensin, alhamdulillah, yang tadinya jarak Bogor sampai kota bolak-balik 2 bar, nggak tahu gimana cuma habis 1 bar. Allahu a'lam, habis 1 bar doang. Itu saya ngalamin karena saya sering menggunakan motor ini. Itu terjadi. Jadi ya seperti itulah, dan yakin kalau kita dekat sama Allah, pasti Allah deketin kita sama orang-orang yang Allah cintai. Buktinya apa? Saat ini saya ada di channel ini tujuannya untuk syiar. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang Allah cintai. Masya Allah. Jadi kalau kata teman saya, nanti akan ditemukan dengan ahlullah. Siapa itu ahlullah? Keluarganya Allah. Seperti itu. Jadi apapun yang saya ucapkan, saya yakin. Buktinya apa? Saya yakin Allah dekatkan saya. Buktinya Mas Hendra dari channel Baitul Maqdis, berapa kali saya hampir batal kegiatan tapi Allah tetapkan saya ketemu. Masya. Coba kalau misalkan nggak bisa ketemu kan bisa aja kan jadwalnya bentrok atau segala macam, tapi tetap akhirnya Allah temukan saya walaupun dalam kondisi yang sulit ya, tapi tetap Allah temuin. Masya. Bisa aja diundur lagi. Bisa aja nggak jadi ya Pak? Bisa aja nggak jadi, bisa aja punya kesibukan lain, tapi Allah tetap jadiin. Masya Allah. Ini bukti bahwa Allah emang mau ngasih kita banyak waktu buat kita sama-sama memberikan manfaat buat teman-teman dan buat netizen yang pada nonton ini. Tuh. Saya sih husnuzon ya Pak ya, tadi itu semua kebaikan Allah itu emang real nyata gitu. Dan emang kita harus berprasangka baik ke Allah, betul gitu Pak ya. Betul. Karena tadi yang Bapak kutip di ayat itu, setelah kesulitan ada kemudahan. Betul. Jadi teman-teman mualaf harus tetap semangat ya Pak. Ya, buat para mualaf semangat. Ingat bahwasanya hidayah itu
harus kita pegang sampai akhir hayat dan yakin bahwasanya pasti kita surga lah. Masya Allah. Pasti surga. Semuanya muslim itu pasti surga. Gitu. Jadi saya ingat banget kata Ustadz saya, sejelek apapun kamu, seburuk apapun kamu, tetap kamu masuk surga. Dan kata Rasul, barang siapa yang mau masuk surga, pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Masya. Iya kan? Itu aja saya simpel. Sama satu lagi buat para asatid yang saat ini mungkin mendengar, jika ada seorang mu'alaf yang ingin atau seorang non muslim ingin jadi mu'alaf, saran saya mu'alafkan saja, karena hati itu hanya Allah yang tahu. Kalau dia berpikir bahwasanya nanti dia takut berbohong segala macam, itu urusan dia dengan Allah. Karena saya masih ingat dalam mimpi saya itu, saya dimimpikan seperti ini, barang siapa ada yang berkata padamu bahwasanya aku telah mengislamkan dia, katakanlah la. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengislamkan siapapun kecuali Allah. Mereka hanya membimbing saja untuk mengucapkan syahadat. Dan saya disuruh kemudian di mimpi berikutnya, carilah sumurmu yang dijaga oleh Allah dari langit dan bumi. Karena tidak ada sumur yang akan mendatangi ember. Setelah kau dapat, maka jadilah ceret yang mendatangi gelas. Masya. Harus menuntut ilmu itu. Iya. Itu yang saya dapatkan dari mimpi-mimpi saya yang dulu. Subhanallah, Masya Allah. Pak Wayan, jazakumullah khairan Pak Wayan ya. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak ibrah yang bisa diambil sama teman-teman di sini dan juga banyak keberkahan yang Allah berikan ke keluarga Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan buat waktunya. Sama-sama. Sudah diberikan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.